Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Berpuasa itu karena kita mengikuti atau merasa bahwa dalam hidup ini seringkali kita kehilangan pengantin jiwa kita. Dari selama Yesus ada bersama dengan para muridnya, Yesus tidak menganjurkan. Yesus katakan, dapatkah sahabat saat mempelai berpuasa kalau mempelai itu masih bersama mereka? Mereka masih pesta. Tapi saatnya akan tiba ketika mempelai itu diambil dari tengah-tengah mereka. Maka orang beriman Katolik atau orang beriman Kristiani pada umumnya harusnya pada mulai dari Rabu Abu sampai dengan Paskah kita semua turut berduka cita karena mengenangkan bagaimana kita kehilangan kekasih jiwa ini. Bagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita tidak mengandalkan Kristus, tapi kita lebih sering mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri sendiri. Kita tidak mencarinya, kita tidak menganggap Yesus penting. Maka masa puasa adalah masa untuk merenungkan, melihat kembali salah dan dosa-dosa kita, dan aksi nyatanya adalah mengurangi belanja kita. Maka selama kalau sebelum puasa misalnya kita belanja satu hari 20.000 atau 30.000 untuk satu keluarga, maka selama puasa konkretnya harus lebih kurang. Itu baru puasa yang benar. Jangan sampai masa puasa pengeluaran kita lebih besar. Itu salah menurut cara pandang Katolik, cara pandang Kristiani. Maka kita harus jujur dengan pengeluaran dalam rumah tangga masing-masing. Harus jujur. Karena gereja tidak mungkin pergi cek, oh Bapak Ibu di rumah ini biasa belanja berapa ribu. Nah, selama masa puasa tolong kasih kurang. Atur masing-masing. Gereja tidak akan cek. Kalau kita sampai mengecek dari rumah ke rumah itu gila namanya. Tidak dewasa dalam iman. Orang yang dewasa dalam iman, keluarga yang dewasa dalam iman adalah keluarga yang bisa kontrol. Sebelum puasa sampai waktu masuk puasa. Saya yakin mama saya pasti tahu baik pengeluaran selama satu hari atau satu bulan itu berapa. Setiap harinya rata-rata berapa ribu kita kasih keluar. Itu yang harus dikontrol selama masa puasa ini. Tunjukkan konkretnya. Maka Yakobus katakan, Rasul Yakobus, iman tanpa perbuatan konkret itu mati pada hakikatnya. Itu hanya omong kosong. Doa, ya Tuhan saya bertobat, ya Tuhan saya bertobat, saya tidak koba-koba lagi, ya Tuhan saya bertobat, saya tidak akan isap rokok banyak-banyak, ya Tuhan saya bertobat, saya tidak akan nakal lagi untuk anak-anak kami. Tapi setelah itu lanjutkan lagi. Hari ini dia bersumpah, berjanji kepada bapak mama, besoknya bapaknya panggil dia pura-pura tuli, mamanya panggil dia pura-pura tuli, kasih kerjaan untuk cuci piring, dia lupa. Alasannya lupa, padahal sebenarnya dia ingat. Hanya pura-pura itu kah? Sengaja bilang lupa. Itu jawaban yang paling aman kan? Anak-anak bisa begitu. Demikian juga kita orang dewasa pun sama sebenarnya. Masa puasa adalah masa di mana kita merenungkan kembali bagaimana sih kehidupan kita selama ini. Perjalanan keluarga kita selama ini. Dosa dan salah apa yang sudah kita lakukan, yang harus kita perbaiki, yang harus kita benahi, kita tata kembali. Maka kalau masa puasa tidak membuat kita lebih baik, menjadi tidak penting. Menjadi tidak berguna. Dari itu
Masa puasa harus berguna bagi kita untuk bisa memperbaiki kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, yang paling konkret adalah pengeluaran soal makanan dan minuman selama masa puasa. Roma selalu ingatkan, puasanya kita bukan tidak makan, puasanya kita tetap makan, tetapi makan kenyang 1 kali dalam sehari. Dan yang paling konkret bukan hanya soal makan kenyang saja, tetapi juga soal pengurangan biaya dalam makan minum itu. Itu paling konkret. Dan tolong sisihkan 1.000 atau 2.000 untuk membantu orang miskin. Puasa yang baik adalah puasa yang bermanfaat juga untuk orang lain. Harus bermanfaat Bapak Ibu. Kalau tidak bermanfaat tidak ada guna. Kita dipinjamkan napas kehidupan oleh Tuhan sementara waktu, maka puasa kita harus menjadi tanda bahwa kita mencintai orang lain di luar diri kita. Maka kemarin ada beberapa orang cerita, termasuk frater, masa puasa kita makan tetap biasa. Kalau saya puasa, maka saya harus menghargai kau yang tidak puasa. Karena tidak semua kita puasa juga, atau mungkin jam makan kita beda. Bisa saja saya pilih makan pagi kenyang, siang dan malam saya pilih tidak kenyang. Saya atau bisa pilih juga siang yang makan kenyang, pagi dan malam tidak kenyang. Bagian dari tahan hawa nafsu, kontrol nafsu. Pertama-tama mulai dari nafsu makan. Tapi kalau hanya berhenti di nafsu makan tidak ada guna Bapak Ibu. Harus ada juga nafsu lain misalnya. Kita tidak boleh marah kalau orang lain makan enak depan kita. Biar tuh dia makan enak. Saya kan lagi puasa. Itu yang harus kita tunjukkan, bahwa puasa kita bukan hanya untuk pameran. Supaya orang tahu saya puasa, saya datang muka sedih-sedih, muram-muram, saya lapar, saya puasa dari pagi belum makan. Kalau macam itu, kita sudah dapat upahnya menurut Yesus. Puasa yang Yesus harapkan adalah puasa diam-diam. Pakai minyak, pakai hand body, harum, tidak boleh muka sedih. Tetap tampil semangat. Itu baru puasa yang benar. Yesus mau lihat yang tersembunyi ini dalam hatimu. Engkau mengomel apa enggak? Jangan sampai baru puasa dia sudah mengomel-mengomel. Yesus bilang tidak ada guna kalau kau seperti itu. Tidak ada artinya. Puasa yang benar adalah puasa yang seperti itu dalam kacamata Yesus Kristus. Kita ini pengikut Kristus. Maka dalam kacamata Yesus, puasa yang sesuai dengan yang dikehendakinya adalah puasa yang tersembunyi. Tidak boleh pamer, tidak boleh beritahu orang kau puasa, diam-diam saja. Maka kita puasa 40 hari pun memang biasanya tidak terlalu terasa. Karena memang kita tidak boleh mewartakan bahwa kita sementara puasa besar-besaran, tidak boleh. Dan harus ada hasilnya. Begitu Paskah, kita harus kukuhkan untuk menyetorkan apa yang sudah kita sisihkan, apa yang sudah kita kurangi. Itu yang paling konkret, paling nyata. Maka untuk anak-anak kami, ingat harus punya iuran setiap hari, Rp500 ke Rp1.000. Pasca store ke mamamu atau store ke bapamu, antar ke ketua lingkungan atau ketua basis. Jangan kamu antar sendiri, nanti kamu pakai beli jajan. Kasih orang tua ya. Lalu orang tua juga sama, tidak boleh pinjam untuk beli sayur. Jangan sudah masukkan di kotak, pinjam lagi. Yesus saya pinjam sebentar ya, nanti pasca saya kasih kembali. Setelah itu pasca dia lupa. Itu juga dosa. Ada jangan pinjam-pinjam Yesus punya bagian. Sudah kasih di kotak itu untuk Yesus sudah itu. Lupakan sudah itu. Pasca tinggal ambil, kasih ke ketua basis.
Itu contoh konkret nyata kita buat sesuatu untuk orang lain. Jadi uang itu harus bermanfaat untuk membantu orang-orang miskin di seluruh dunia, Bapak Ibu. Kita di sini masih tetap bisa makan 3 kali. Di Afrika orang mungkin hanya makan 1 kali sehari. Uang-uang itu diarahkan ke sana untuk membantu mereka. Yang nyata, bahkan air minum aja kita di sini walaupun susah-susah masih bisa lah. Di sana mungkin sangat sulit air. Apalagi daerah padang gurun, kamu cari air di mana? Romo rasakan ketika kita ziarah itu ke tanah suci Yerusalem dan sekitarnya, itu harga air lumayan luar biasa mahal. Hari kita dari hotel sudah difasilitasi 1 orang 1 botol atau 2 botol. Kalau lebih dari itu silakan beli sendiri dengan harga yang lebih mahal dari minyak. Itu kenyataan. Jadi uang-uang kita kumpulkan, kita sisihkan itu untuk membantu juga orang lain. Jangan hanya ingat diri sendiri. Mungkin kita miskin, Bapak Ibu, tapi masih banyak yang lebih miskin dari kita. Mungkin kita susah di Donggo ini, tapi masih banyak yang lebih susah dari kita. Jangan berpikir bahwa kita yang paling miskin di seluruh muka bumi dan jagat raya dan seluruh isinya. Tidak ada. Kita ini masih luar biasa, masih bisa makan 3 kali sehari, masih bisa minum air cukup. Di tempat lain masih banyak lebih susah dari kita. Karena apa? Orang selalu merasa diri miskin, tidak akan mau memberi. Maka harus merasa diri saya juga mampu, walaupun dalam keterbatasan. Merasa mampu buat kita tahu bersyukur. Tapi terus merasa diri miskin, lupa bersyukur. Itu juga jahat di hadapan Tuhan. Karena apa? Masa sih kita diciptakan dengan segala kekurangan? Tidak mungkin. Ada banyak hal lebih. Semoga masa puasa ini menghantarkan kita semua kepada semakin mencintai Tuhan dan merenungkan masa pertobatan ini untuk salah dan dosa-dosa kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Amin.